perusahaan apa yang kira-kira lagi tren dan bagus ya sekarang? Mungkin perusahaan dagang kali ya yang menjual plat besi untuk kebutuhan industri dan konstruksinya. Dengan kira-kira modal 200 juta, bisa nggak ya untuk bangun bisnisnya dengan apa? Kamu udah punya nama untuk PT-nya? Baru kepikiran PT Logam Jaya. Kalau gitu, aku akan transfer uangnya 200 juta ke rekening yang akan kita buatkan perusahaan. Oke, nanti aku bakal catat di accurate supaya semua transaksi langsung terekam. Pertama, buka jurnal umum, kemudian pilih bukti jurnal umum. Kemudian kita sesuaikan tanggal transaksinya di 2 Januari 2025. Lalu, kita tambahkan deskripsi keterangan sebagai contoh tambahan modal di store. Lalu kita buat jurnal untuk debitnya itu Bank Mandiri sebesar 200 juta. Kemudian di sisi kreditnya itu modal di store sebesar 200 juta. Maka pencatatan modal sudah langsung tercatat di laporan keuangan. Rif, kita butuh laptop loh untuk operasional. Udah order ke PT Digital Media totalnya 15 juta. Oke, terima kasih. Dari hasil pembicaraan antara Rifka dan Hendro, kita ada pembelian aset tetap laptop yaitu sebanyak 2 unit laptop dengan harga perolehannya yaitu 15 juta. Itu akan kita catat di menu aset tetap, lalu kita klik aset tetap baru, kemudian input kode aktifannya yaitu FA001. Dan tipe aktifannya kita pilih equipment. Pada tanggal pembelian, kita masukkan tanggal kita beli aset tetap dan tanggal pemakaian waktu penggunaan asetnya. Sebagai contoh, asumsi tanggal pembelian dan pemakaiannya itu sama di tanggal 4 Januari 2025. Kemudian, kita masukkan kuantitasnya yaitu sebanyak 2 unit. Lalu umur asetnya itu kita estimasikan 4 tahun dengan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Akun Aktiva diisi dengan equipment, lalu akun akumulasi penyusutannya itu diisi dengan accumulated depreciation equipment. Dan akun bebannya kita isi dengan depreciation expense equipment. Lalu kalau sudah kita klik, itu pengeluaran kita kita akan pilih nama akun fixed asset transaction, dan kalau sudah dimasukkan itu kita jumlahnya sebesar 15 juta. Kemudian perlu jurnal umum untuk pembelian aset tetap, kembali ke menu buku besar. Kita isi stok awal 10 lembar tiap jenis plat hitam dan 8 lembar border totalnya 80 juta plus PPN 11%. Setelah pembicaraan antara Rifka dan Gaby meminta membeli plat hitam SPHC ukuran 2 mm dengan kuantiti 10. Lalu, plat hitam SPHC ukuran 3 mm dengan kuantiti 10, plat hitam SPHC ukuran 6 mm dengan kuantiti 10, dan plat border ukuran 5 mm dengan kuantiti 8. Pertama, kita membuat permintaan pembelian dengan menginput barang-barang di atas, yaitu plat hitam 2 mm 10, plat hitam 3 mm 10, plat hitam ukuran 6 mm 10, dan juga plat border ukuran 5 mm itu 8. Dan untuk memesannya itu membuat purchase order, kita pilih vendor super metal dan klik requisition. Untuk memesan barang, apakah barang tersebut ada di PT Sumber Metal, dan kemudian jika sudah kita order akan menerima barang dengan klik nama vendor, pilih Sumber Metal, dan pilih pesanan yang sudah dibuat di PO. Dan jelaskan tanggal dan masukkan nomor receipt. Kemudian simpan. Setelah itu pilih faktur pembelian dan klik nama vendor Sumber Metal. Lalu pilih pesanan dan klik penerimaan barang dan cocokkan kembali dengan adanya PPN dan total, lalu disimpan. Kemudian pilih pembayaran pembelian dan pilih vendor Super Metal dan lihat apakah tagihannya sudah sesuai atau tidak.
Lalu kemudian kita klik ceklik di bagian ujung, lalu kita pilih Bank Mandiri, IDR karena sesama Indo, dan pilih tanggal pada saat pembayaran. Git, kita baru dapat order 5 plat hitam 3 mm dan 4 plat border 5 mm loh. Oke, aku buat invoice-nya di atas. Jadi, saat terjadinya transaksi penjualan, pertama-tama saya akan membuat sales quotation atau penawaran penjualan untuk customer terkait harga-harga yang ingin diordernya. Caranya, pertama kita ke menu penjualan di sebelah kiri layar, lalu kita ke penawaran penjualan. Di sini yang akan order PT Aman Jaya, kita pilih di pelanggan PT Aman Jaya tersebut. Lalu kita masukkan itemnya. Dan kode teksnya juga jangan lupa untuk dimasukkan. Setelah sudah semua dimasukkan, kita jangan lupa untuk simpan dan tutup. Setelah pelanggan mengirimkan kembali ke kita purchase ordernya, kita akan membuat sales order. Caranya, kita ke menu penjualan di sebelah kiri layar. Lalu di sini kita pilih di pesanan penjualan atau sales order. Lalu kita pilih pelanggannya yaitu PT Aman Jaya. Pilih penawaran di sebelah customer, kita pilih. Setelah sudah, semua itemnya akan muncul. Jangan lupa untuk simpan dan tutup. Setelah sudah kita terbitkan sales ordernya, sekarang kita ke pengiriman pesanan atau delivery order. Lalu kita pencet pengiriman pesanan, lalu kita pilih pelanggannya di PT Aman Jaya, lalu kita pilih pesanan, lalu kita checklist dan kita pencet OK, lalu kita ganti juga delivery nomornya. Oke, item semua sudah masuk, lalu kita jangan lupa untuk simpan dan tutup. Jika kita sudah menerbitkan delivery order, kita harus menerbitkan sales invoice. Caranya, pertama kita klik penjualan di menu sebelah kiri, lalu kita ke faktur penjualan, lalu kita pilih pelanggannya di PT Aman Jaya, lalu pilih pengiriman. Jangan lupa kita ganti di invoice numbernya, kita sesuaikan. Lalu di invoice date-nya kita ganti juga sesuai dengan tanggal di delivery order. Setelah sudah, jangan lupa untuk simpan dan tutup. Jadi, setelah kita terbitkan sales invoice dan pelanggan tersebut sudah membayarkan, kita juga harus catat di accurate. Pertama, kita ke daftar, lalu kita ke penjualan, lalu kita klik bayar di samping cetak. Oke, lalu kita checklist untuk invoice yang dibayar, lalu kita pilih bank yang menerima kasnya. Oke, sudah, jangan lupa kita pencet kalkulator kecil di samping. Jika sudah, jangan lupa untuk simpan dan tutup. Gaji karyawan bulan ini 12 juta, terus listrik 1,5 juta. Kita bayar lewat Bank Mandiri. Oke. Jadi, jika kita membayar beban utilitas dan beban gaji, kita juga harus catat di accurate. Pertama, kita ke menu kas dan bank, bisa dipilih di sebelah kiri layar. Lalu kita ke pembayaran atau other payment. Lalu kita isi paid from-nya dari bank mana. Lalu untuk nomor vouchernya juga kita ganti, disesuaikan. Lalu di tanggalnya juga kita ganti di tanggal kapan kita bayarnya. Lalu kita bisa tulis di memonya. Lalu kita cari di account number-nya, kita pencet. Lalu kita masukkan biaya gaji. Kita masukkan untuk nominalnya, di sini 12 juta. Lalu kita input juga satu lagi utilitas. Kita masukkan 1,5. Jangan lupa untuk mencet amount-nya di kalkulator kecil. Lalu kita simpan dan tutup. Sekarang kita jalan sampai PLN untuk memutuskan dan selisih kos. Setelah itu kita bisa lihat hasil laporan keuangan PT Aman Jaya.
Dengan laporan keuangan ini, manajemen bisa langsung menganalisis tanpa menunggu proses manual.